guys, so hari ini aku mau sharing tentang tahapan rekrutmen bersama FHCI BUMN. Tapi sebelumnya kenalin dulu ya, aku Berliana Risa. Mungkin ada beberapa orang yang tahu aku dari TikTok, karena di TikTok itu aku nge-share banyak informasi tentang tahapan rekrutmen. Tapi untuk kali ini aku sharing dengan konteks yang berbeda. Kalau biasanya aku di TikTok tuh sharingnya kayak cuman 1 menit, 2 menit. Kali ini aku mau coba bikin video YouTube yang ngejelasin secara jelas nih tahapan-tahapan apa aja sih kalau kalian mau masuk ke BUMN. Nah, karena sekarang lagi pembukaan rekrutmen bersama FHCI BUMN, jadi aku mau sedikit sharing nih tentang tahapan-tahapan kalau kalian mau masuk ke BUMN gitu. Nah, aku cek nih ya guys dari websitenya. Kalau bisa lihat dari websitenya, itu kan kemarin udah ada online registration. Jadi kalau misalnya kalian di tahun 2022 nonton ini atau tahun 2023 dan seterusnya, jadi di tahun 2022 itu ada 2 batch FHCI BUMN dan sekarang itu sedang pembukaan atau sedang tahap proses rekrutmen untuk yang batch 2 nih guys. Nah, kalau bedanya yang satu sama yang kedua, kalau yang batch 1 itu registrasi dan juga seleksi administrasi itu dipisah. Jadi kalian habis registrasi, kalian nunggu dulu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu untuk pengumuman seleksi administrasi. Nah, kalau yang batch 2 ini itu kenapa digabung? Karena kemarin juga waktu daftar itu dia lebih susah nge-apply-nya. Jadi kalau kalian misalnya jurusan ilmu komputer, ya udah kalian cuma boleh ngelamar di jurusan ilmu komputer gitu. Kalau kalian jurusan manajemen bisnis, ya udah cuma manajemen bisnis doang kalian bisa daftarnya gitu. Jadi kenapa dipisah? Karena sekarang mungkin mempersingkat waktu seleksi administrasi. Karena di sini juga bisa dilihat nih guys, di Januari itu udah tahapan wawancara dan bahkan 31 Januari itu udah penerimaan. Wow, tahapannya cepet banget sih menurut aku, kayak cuma 2 bulan. Oke, aku akan bahas, mungkin sekarang aku akan bahas 2 tahapan dulu nih guys. Mungkin di next video aku bakal bahas tahapan lainnya. Yaitu tahap yang kedua, 1, 2, 3, 3 tahapan. Yang pertama itu kan tadi aku jelasin online registration. Kalau di tahapan online registrasi ini kalian harus banget siapin berkas-berkas. Contohnya yang paling penting itu adalah ada KTP, ijazah, transkrip nilai, sama aduh aku lupa deh, kakak perlu nggak ya? Enggak deh, akte kelahiran perlu nggak ya? Pokoknya ada beberapa file itu yang dia itu optional. Contohnya nih ya, contohnya TOEFL itu optional, SKCK itu optional, sertifikat itu optional. Kenapa dibilang optional? Kalian bisa masukkan, bisa enggak. Tapi kalau kalian masukin itu bisa menambah nilai kalian gitu. Kalau kalian tanya, Kang ngefek gak sih? Sebenarnya kalau untuk itu ngefek sih, lebih ke naikin nilai kalian aja nanti di tahap berikutnya. Untuk tahap interview itu berkas-berkas kalian tuh akan dicek lagi, dan kalau kalian punya sertifikat ataupun punya SKCK segala macam, itu akan menambahkan poin kalian nantinya. Jadi kalau kalian tanya untuk tahap registrasi itu penting banget apa enggak, sebenarnya cukup penting tapi tidak diharuskan, tidak diwajibkan gitu. Oke, tahapan yang kedua itu adalah online test ya, tahap kompetensi dasar atau TKD dan akhlak nih guys. Udah kebalik gak sih kalian? Ya itulah pokoknya, tanggal 21 Desember sampai 28 Desember itu tahapannya tes online. Mungkin sekarang kalau kalian belum pada menerima email atau belum menerima jadwal karena emang belum keluar, di saat aku posting video ini pasti belum keluar jadwalnya. Tapi kalau udah keluar, nanti aku mau sedikit menjelaskan nih tentang tahapan tes TKD dan juga core value BUMN. Oke, untuk tes TKD itu soal-soalnya ada 3 jenis. Dari yang pertama itu adalah TKD numerik, lalu verbal, lalu terakhir figurial. Nah, kalau yang numerik itu mungkin banyak banget yang tahu juga, mulai dari soal cerita atau mungkin matematika dasar ya taunya ya. Terus ada deret angka, ada juga apa ya, aduh aku nggak hafal banget, tapi pokoknya ada deret angka. Terus ada biasanya nyari operasional, kalau kalian tahu ya. Nah, kalau misalnya yang figurial itu juga banyak banget, kayak dari kubus, lalu misalnya kalian lanjutkan gambar berikut, atau kalian harus nyari gambar yang berbeda sendiri. Itu untuk figurial atau gambar ya.
Lalu yang satu lagi itu yang verbal. Verbal tuh ada sinonim antonim, atau mungkin nanti ada cari persamaan kayak apa ya, biasanya tuh tulisan terus titik dua, pokoknya ini diapain nih, misalnya di apa ya, dilakukan oleh kayak gitu. Jadi kayak harus nyari titik dua gitu. Ntar aku bahas deh soal-soalnya satu persatu ya, tapi mungkin bukan video ini. Aku video ini mau ngejelasin secara generalnya aja itu soal-soalnya seperti apa gitu. Dan kalau sebelumnya aku belum cerita, aku itu adalah karyawan Telkom Indonesia, dan aku masuk Telkom Indonesia memang bukan dari rekrutmen bersama. Jujur aku dari tahapan dari masuk jalur GPTP. Nah, GPTP ini tahapannya to be honest lebih susah dan lebih rumit dibandingkan rekrutmen bersama, bahkan lebih panjang. Kayak ini rekrutmennya aja bisa nyampe 3 bulan, 2 bulan sendiri untuk rekrutmennya, dan ini kayak cuma sebulan doang, itu cepet banget sih menurut aku. Yang aku tuh dulu kayak daftar itu di bulan September dan baru keterima itu di bulan November akhir ya apa Desember, pokoknya baru masuk itu tuh November. Aku lupa di daftar kapan, September, Oktober, November, ya itulah 3 bulan lah pokoknya pendaftarannya. Cukup lama banget lah pokoknya. Nah, jadi tapi kalau misalnya kemarin aku ngecek di rekrutmen bersama FHCI BUMN yang batch 1, aku sempat ngintip nih teman aku tes gitu, anak ngintip dari belakang soal-soal seperti apa ya. Sebenarnya soal-soalnya bahkan jauh lebih mudah dibandingkan saat GPTP nih guys. So, buat kalian yang daftar ke rekrutmen bersama dan daftar Telkom Indonesia, kalian harus merasa beruntung karena soalnya lebih mudah daripada GPTP. So, selanjutnya aku mau bahas tentang tes bahasa Inggris. Kok nggak TKB? TKB yang keempat nanti lah ya. Aku bahas tes bahasa Inggris. Jadi untuk tes bahasa Inggrisnya ini emang kalian harus belajar banget, kayak belajar. Di sini nggak ada listening, nggak ada speaking, jadi cuman ada tuh kayak grammar sama reading. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak jago-jago banget Inggris, mendingan belajar dari sekarang. Kalian pelajarin grammar tuh kan ada berapa sih? Aku lupa di 16 ya. Itulah yang kayak past continuous kayak gitu-gitu tuh pasti keluar semuanya gitu. Had, have, was, were, kayak kalian harus belajarin juga verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, like apa sih yang kata yang harus kamu masukkan yang tepat gitu. Itu untuk grammar. Dan kalau untuk yang reading, kalian, kalau aku, tips dari aku, kalian selalu usahakan baca soalnya dulu baru baca ceritanya. Jadi kayak baca soalnya nih gitu kan, soalnya mungkin apa ya, biasanya satu cerita itu sampai 5 soal, buat 5 soal untuk mengerjakan 5 soal. But sometimes aku kayak ngeliat dulu nih soal pertama, biasanya nggak akan jauh-jauh dari paragraf-paragraf awal gitu. Kalau nggak kalian lihat main idea, oke misalnya dia nyarinya paragraf pertamanya tuh apa gitu kan. Berarti kan aku lihat soal kedua nih, soal keduanya itu soalnya apa, nah baru aku nyari semuanya di soal cerita itu sendiri gitu. Kira kalau kalian udah baca soalnya, itu kalian pas udah baca ceritanya, itu kalian akan tahu gitu kan jawabannya ada di situ gitu guys. Dan tips dari aku banyak banget. Pertama itu kerjakan soal tersebut yang paling mudah dulu, ini yang paling penting ya. Poin paling penting dari aku adalah kerjakan latihan soalnya itu yang paling mudah dulu, baru yang susah. Karena inilah kesalahan fatal yang selalu dilakukan orang-orang selalu kayak orang-orang terlarut dengan satu soal yang menurut mereka bisa kerjakan. Aku juga seperti itu. Kayak misalnya aku ngeliat soal matematika nih, peluang gitu, aku tahu banget nih matematika peluang membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakan soal itu. Jadi aku selalu skip duluan gitu. Aku ngerjain soal itu pasti paling terakhir. Jadi kalau aku menimbang-nimbang kalau soal ini dia pengerjaannya lebih dari semenit, aku bakal skip dan aku bakal next ke soal berikutnya gitu. Itu yang harus kalian lakuin juga. Itu tips yang menurut aku paling penting untuk manajemen waktu saat kalian mengerjakan soal. Untuk yang lainnya itu adalah perbanyak latihan soal, dan buat kalian ya pokoknya semangat terus lah ya buat ngerjain soal-soalnya. Aku selalu support dan aku selalu bakal nge-share tips-tips yang aku tahu, tips-tips apa ya, cara mengerjakan soal, atau mungkin saat aku sharing tentang aku mengikut rekrutmen. Dan jangan lupa subscribe channel aku, karena ini video mungkin pertama aku yang niat banget bikin video kayak gini. Kalian bisa subscribe dan aku bakal sharing lagi tentang video TKB, tentang wawancara, pokoknya tentang yang lain-lain aku bakal share semuanya. Aku bakal share lebih detail di sini. Tapi kalau kalian mau yang soal-soalnya, aku ngebahas semua soal-soalnya, kayak ada yang tadi aku sebutin tadi, numerik segala macam, aku nge-share juga di TikTok. Jadi jangan lupa juga follow TikTok aku. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Berlina Risa, see you!